Pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan pembahasan di hari ini. Pada Sabtu ini, pemirsa, Timnas menjalani hari terakhir latihan di Pusatan Latihan di Bali. Tim Garuda akan menghadapi laga super penting melawan China di Jakarta, lalu versus Jepang di Osaka, Jepang. Di dua laga itulah nasib Timnas akan ditentukan. Apakah akan melaju ke babak playoff atau bahkan lolos langsung ke Piala Dunia? Apakah TC di Bali akan memiliki impact positif? Berikut ulasannya dalam Top Review. Ya, pertama ini 6 hari yang rasanya menyenangkan ya, karena pemain setelah menjalani satu musim yang penuh di klubnya masing-masing, mereka bisa ya latihan serius, tapi juga mereka bisa berlibur menikmati indahnya Bali. Bahkan 1-2 dari mereka juga ada yang menemani mereka, saudaranya atau mungkin pasangannya. Pemusatan latihan Timnas Indonesia sudah dimulai pada 26 Mei lalu. Pelatih Patrick Kluivert memberikan sejumlah menu latihan mulai dari fisik hingga mengasah pemahaman taktik. Kluivert secara resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Namun, hanya 28 pemain yang mengikuti training camp dan 4 pemain tidak bisa bergabung. 4 pemain itu adalah bek kanan FC Copenhagen, Kevin Dix, kiper FC Dallas Martin Paz, bek kanan Yokohama Marinos Sandy Walsh, dan gelandang Eliano Reiners. Setelah sesi pemusatan latihan berakhir, seluruh pemain dan pelatih Timnas akan kembali ke hotel untuk beristirahat sebelum terbang ke Jakarta pada hari Minggu 1 Juni melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Bek kanan FC Copenhagen Kevin Dix tidak bisa bergabung karena masih membela klubnya dalam pertandingan final Piala Denmark melawan Silkeborg. Kiper FC Dallas Martin Paz juga tidak bisa bergabung karena masih terikat jadwal klub. Dia baru saja tampil membela timnya dalam pertandingan Major League Soccer (MLS) melawan FC Cincinnati pada Kamis 29 Mei waktu Indonesia. Bek kanan Sandy Walsh yang bermain untuk Yokohama Marinos tidak bisa bergabung karena klubnya masih memiliki jadwal pertandingan hingga Sabtu 31 Mei. Selain itu, Sandy juga dikabarkan masih dalam tahap pemulihan cedera ringan yang dialaminya beberapa waktu lalu. Pemain lain yang tidak bergabung adalah Eliano Reiners. Gelandang PEC Zwolle dikabarkan tidak bisa bergabung karena mendampingi istri yang sedang melahirkan. Dari skuad yang ada, karena kita juga masih ada cadangan Hilgers, walaupun Hilgers ini banyak yang nanya juga nih, Hilgers bisa nggak main di right back? Menurut saya sih agak susah ya, karena di Twente dia juga hampir tidak pernah bermain sebagai right back. Memang dia bermain sebagai CB kanan, tapi CB kanan dengan right back itu sangat berbeda jauh. Jadi saya pikir yang bisa kita lakukan adalah berharap Kevin Dix tidak ada masalah, minimal lawan China dia aman, dan juga semoga pelapisnya Idra Asnawi, kalaupun memang mitigasinya harus membutuhkan dia bisa tampil 100% begitu. Kevin Dix dan Martin Paz dipastikan akan langsung terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan rekan-rekannya di Timnas, sedangkan Sandy Walsh dan Eliano Reiners dipastikan absen. Ya, dari info yang saya dapat, karena Martin Paz masih main nanti pagi, masih kan, jam 8.30 besok pagi, jadi rasa-rasanya nggak ada gunanya dia ke Bali, karena teman-teman kan atau para punggawa timnas itu akan kembali ke tanah air besok lah ya, besok siang atau sore, jadi pasti dia akan langsung ke Jakarta, baik Kevin Dix maupun Martin Paz, dan kita juga tahu Martin Paz memang baru bisa diturunkan, kalaupun diturunkan nanti pas kita menghadapi Jepang 10 Juni nanti. Timnas dijadwalkan akan menghadapi China pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selanjutnya, pada Selasa 10 Juni, Timnas akan menghadapi Jepang di Stadion Panasonic Suta, Osaka, Jepang. Kedua pertandingan ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia dalam upaya melaju ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pengamat sepak bola menilai bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup baik untuk meraih kemenangan melawan China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni mendatang. Kemenangan 1-0 atas Bahrain pada Maret lalu memberikan kepercayaan diri kepada skuad Garuda. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, tim menunjukkan peningkatan performa dan kerjasama yang solid.
Di sisi lain, China mengalami hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk kekalahan dari Australia dan Arab Saudi. Hal ini mempengaruhi kepercayaan diri tim dan memberikan keuntungan psikologis bagi Indonesia. Selain itu, ada keuntungan bermain di kandang. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dengan dukungan penuh dari supporter diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain Indonesia. Dalam pertemuan terakhir pada Oktober 2024, Indonesia kalah 1-2 dari China. Meskipun demikian, performa tim telah meningkat sejak saat itu, memberikan harapan untuk hasil yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor itu, banyak pengamat sepak bola percaya bahwa Indonesia memiliki peluang realistis untuk meraih kemenangan atas China, terutama dengan dukungan penuh dari supporter di kandang sendiri. Namun, tim harus tetap waspada dan bermain disiplin untuk mengatasi tantangan yang ada. Saat ini, Timnas menduduki peringkat keempat dengan 9 poin di bawah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sedangkan China berada di posisi buncit dengan 6 poin. Jika menang atas China, maka Timnas akan mengemas 12 poin dan berpeluang ke play-off. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.